Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Setelah diusir oleh ayahnya, Zuko mulai perjalanan yang tidak hanya tentang pencarian jati diri, tetapi juga tentang menemukan sang avatar yang akan membawa keseimbangan ke dunia ini. Namun tahukah kalian, ternyata ada komik yang menceritakan kisah Zuko sebelum bertemu dengan Aang, tepatnya setelah Zuko mendapatkan luka bakarnya dari Agni Kai dengan Raja Api Ozai. Komik ini berjudul Zuko Story dan sebenarnya merupakan scene yang dihapus dari live action The Last Airbender. Dijadikan dalam bentuk komik sebagai bentuk promosi filmnya. Meskipun begitu, tentunya komik ini masih menarik untuk kita bahas karena berfokus kepada Zuko tepat setelah dia diasingkan dan dibuang dari negara api. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Setelah peristiwa Agni Kai, Zuko diberi dalam tanda kutip misi oleh Ozai untuk mencari sang avatar. Zuko dengan kesal berjalan di aula istana diikuti oleh Iroh yang terlihat sangat khawatir akan keadaan keponakannya itu. Para pengawal istana mulai membicarakan peristiwa yang menimpa Zuko, dibakar, dipermalukan, dan bahkan diusir dari negara api. Zuko yang mendengar hal itu semakin kesal dan meneteskan air matanya. Dia kembali teringat momen Agni Kai-nya bersama Ozai. Sedikit meluruskan, kenapa desain karakter Zuko dan Iroh di sini berbeda dengan versi animasinya? Karena desain Zuko dan Iroh di sini mengikuti live action The Last Airbender. Kalau udah paham, mari kita lanjut. Tidak lama setelah itu, terdengar ketukan dari pintu kamarnya Zuko yang ternyata itu adalah Azula. Tentunya Azula pergi menemui Zuko karena ingin menjahili dan mengejek kakaknya itu untuk terakhir kali. Seperti mengatakan perlu 50 tahun bagi Zuko untuk menemukan avatar, atau berkata jika Zuko sekarang menjadi anak yatim piatu yang akan menumpang nelayan keluar dari negara api. Zuko semakin kesal mendengar perkataannya itu dan menyuruh Azula pergi meninggalkannya. Di hari keberangkatan, Zuko pergi seorang diri keluar dari istana negara api. Disaksikan Azula, Laksamana Zhao, Ty Lee, Mei, dan Iroh yang terlihat semakin khawatir dengan keadaan keponakannya itu. Zuko memutuskan pergi ke sebuah pelabuhan merekrut orang-orang di sana untuk ikut mencari avatar bersamanya. Zuko menjelaskan bahwa misi ini diberikan oleh Raja Api sendiri dan harusnya mereka merasa terhormat karena bergabung dengan Zuko. Meskipun begitu, orang-orang di sana menyebut itu adalah misi yang bodoh karena menganggap sang avatar telah lama mati dan malah meminta Zuko bersembunyi di wilayah koloni negara api. Zuko marah mendengar perkataan itu dan sempat ditenangkan oleh pria tua yang berkata jika mereka ikut bersama Zuko itu seakan mereka juga ikut diasingkan dari negara api. Zuko tetap bersikeras dan menjanjikan bagi siapapun yang mau membantunya mereka akan mendapatkan posisi di istana ketika Zuko mendapatkan kehormatannya lagi. Namun orang-orang di sana tetap menolak dan menganggap bahwa Raja Api Ozai hanya ingin menyingkirkan Zuko dari negara api. Zuko tidak terima dan mulai merusuh sambil berkata dia adalah pangeran negara api, putra Ozai dan Ursa. Muak dengan kelakuan Zuko, orang-orang di sana pun langsung mengusirnya. Zuko sangat putus asa, merasa sangat dipermalukan dan tentunya sangat kesepian. Di tidurnya, Zuko mendapat mimpi akan peristiwa Agni Kai-nya dengan Raja Api Ozai. Zuko kemudian terbangun karena kedatangan Azula. Rupanya Azula diminta Zuko untuk menemuinya. Terlepas Azula harus melewati penjagaan yang ketat agar tidak ketahuan menemui Zuko. Zuko meminta Azula untuk memberikannya kapal untuk pergi dari ibu kota negara api karena Zuko tahu Ozai hanya menyukai Azula dan Azula bisa memintanya ke ayah mereka. Azula mengiyakan permintaan Zuko dan sebagai gantinya Azula meminta satu hal kepada kakaknya, yaitu meminta Zuko untuk sering-sering mengganti perbannya karena khawatir lukanya semakin parah. Setidaknya kita tahu di sini ternyata Azula masih peduli kepada Zuko. Keesokan harinya Azula berhasil meyakinkan Ozai untuk memberikan Zuko kapal, namun dengan satu syarat Zuko harus membawa Iroh bersamanya. Iroh sangat bersemangat dan berkata kepada Zuko meskipun dirinya bukan lagi seorang jenderal, dia masih memiliki beberapa pengikut yang bersedia untuk menemani mereka dalam pencarian sang avatar. Dan alangkah terkejutnya Zuko ketika melihat ukuran kapal mereka yang terlihat sangat kecil dibandingkan ukuran kapal negara api pada umumnya.
Di atas kapal, Iroh disambut dengan hormat oleh Letnan Ji, berbanding terbalik dengan Zuko yang masih melihat Iroh adalah pria yang gagal. Zuko tidak diperlakukan istimewa di sana dan ikut membantu para awak kru menyiapkan keberangkatan mereka. Kapal Zuko melewati gerbang Azulon tanpa iring-iringan. Zuko melihatnya sejenak dan memerintahkan Letnan Ji untuk berlayar ke kuil udara barat. Sesampainya di sana, Zuko tidak mendapatkan petunjuk apapun dan mulai kesal dengan wejangan yang diberikan oleh pamannya. Untuk menemukan sang avatar, Iroh berkata mereka harus lebih mengenal kehidupannya terlebih dahulu dan menyarankan untuk pergi ke kuil Avatar Roku karena di sana mereka bisa bertanya kepada guru api tentang Avatar Roku. Meskipun memerlukan waktu yang sangat lama untuk ke sana, Zuko akhirnya mengiyakan saran pamannya itu. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Zuko tiba di kuil Avatar Roku dan disambut oleh guru api Sayu di sana. Sayu menjelaskan jika kakeknya yakni guru api Kaja mencatat kehidupan Avatar Roku semenjak dia menjadi avatar hingga akhir hayatnya. Dulu sudah menjadi tugas guru api untuk menjaga sejarah dari siklus avatar, namun semenjak Raja Api Sozin berkuasa, guru api sudah meninggalkan kebiasaan itu dan hanya Sayu yang terus merawat dan menjaga catatannya. Zuko membaca kisah Avatar Yang Chen yang membangun kuil kecil di kuil udara timur, Avatar Kyoshi yang hidup panjang 230 tahun, memberikan harapan kepada Zuko jika avatar yang sekarang masih hidup dan bersembunyi di umurnya yang lebih dari 100 tahun. Semakin Zuko membaca catatan-catatan tersebut, semakin juga Zuko merasa bosan. Hingga pada akhirnya pikirannya melayang-layang dan membuat Zuko teringat peristiwa Agni Kai-nya. Zuko kemudian tersadar karena mendengar suara dari beberapa guru api yang sedang berlatih pengendalian mereka. Zuko takjub melihat pengendalian guru api dan memerintahkan untuk mengajarinya. Namun siapa sangka, guru api berkata dirinya tidak mau diperintah oleh buangan Raja Api, meskipun orang itu seorang pangeran. Dan bahkan guru api itu menghina Zuko dengan berkata jika luka bakar Zuko adalah bukti bahwa dirinya lemah. Zuko kemudian marah karena merasa selalu dikasihani dan diremehkan oleh orang-orang. Dia lelah hidup dalam bayang-bayang Azula, lelah karena sering mengecewakan Ozai, dan sangat ingin menjadi kuat. Ketika serangan guru api hampir mengenai Zuko, Iroh dengan cepat menangkis serangan itu dan meminta Zuko untuk pergi dari sana. Iroh berjanji dia akan mengajari Zuko bentuk pengendalian api dirinya. Zuko yang masih kesal memutuskan untuk pergi dan mencoba untuk melepas perban. Di depan cermin, Zuko memandangi wajahnya yang rusak dan menghancurkan cermin tersebut sebagai bentuk frustrasi. Zuko berkata kepada Iroh bahwa dia sudah muak berada di sana dan ingin segera berlayar ke tempat lain. Di sebuah wilayah koloni negara api, Zuko disambut oleh seorang komandan bernama Kangku. Dia menjelaskan kepada Zuko bahwa wilayahnya tidak mungkin menjadi tempat persembunyian sang avatar karena tempat itu telah dijaga oleh negara api bertahun-tahun. Dan jika Zuko tetap bersikeras ingin menjelajahi wilayahnya, dia berkata tidak akan membantu dan tidak mau meminjamkan peta. Sebelum pergi, dia menyarankan Zuko untuk pergi ke festival api daripada mencari sang avatar. Iroh setuju dengan saran Komandan Kangku dan meminta Zuko untuk bersantai sebentar dan menemaninya ke sana, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Zuko. Di kamar, Zuko bermeditasi untuk menenangkan diri. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara mencurigakan dari arah penyimpanan barang dan memutuskan untuk ke sana. Dan benar saja, Zuko memergoki seseorang bertopeng sedang mencuri beberapa dinamit. Zuko mencoba menghentikannya, namun pria bertopeng sangatlah lincah dan berhasil kabur. Zuko mencoba mengikuti pria bertopeng tadi, namun malah terjebak di kerumunan orang-orang yang sedang merayakan festival api. Zuko bertanya kepada orang-orang apakah mereka melihat pria bertopeng merah membawa karung dan 2 pedang. Orang-orang di sana percaya bahwa itu adalah Red Spirit atau roh merah yang menjadi legenda daerah sekitar. Rupanya Komandan Kangku sering membuat orang-orang di sana kesusahan dengan mengambil bahan pangan, obat-obatan, dan memaksa anak mereka untuk menjadi tentara di garis depan. Roh merah suka mengambil persediaan Komandan Kangku dan meninggalkannya di depan rumah warga. Roh merah juga akan mengganggu tentara yang ingin membawa anak mereka. Zuko tetap bersikeras bahwa itu bukanlah roh melainkan hanya seorang pencuri bertopeng.
Dia kemudian bertemu dengan Iroh dan Komandan Kangku sedang menonton drama pertunjukan. Setelah lama menyaksikan drama tersebut, Zuko akhirnya menyadari jika pemeran yang memerankan Sun Wukong adalah pria bertopeng yang dia cari. Zuko pergi ke belakang panggung dan bertemu dengan pria tadi. Zuko memintanya untuk mengembalikan barang yang dia curi, namun pria itu malah terkejut ketika melihat luka bakar Zuko dan mengira Komandan Kangkulah yang telah memberikan luka tersebut. Dia berkata kepada Zuko bahwa Komandan Kangku juga sudah mengambil sesuatu yang berharga darinya dan meminta Zuko untuk membantunya mengambil kembali apa yang sudah jadi miliknya. Sebagai gantinya, dia juga akan membantu Zuko mendapatkan peta wilayah Komandan Kangku. Pria itu bernama Hong Shen dan dia memberikan Zuko topeng untuk menyamar. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya, kenapa Hong Shen mengenakan pakaian yang sama persis dengan Zuko ketika menyamar sebagai Blue Spirit saat menyelinap ke benteng Po Huai? Apakah di sini asal mulanya? Dan kenapa warnanya malah berwarna merah bukan biru? Dan juga kenapa Zuko malah memakai topeng yang berbeda di sini? Alasannya karena sekali lagi ini merupakan prequel dari live action The Last Airbender. Kita tahu bahwa inspirasi Zuko memakai topeng Blue Spirit karena topeng itu merupakan bagian dari drama yang dulu sering dimainkan Ursa ibunya. Sedangkan di live action The Last Airbender, Zuko versi ini malah menggunakan topeng aneh yang diberikan Hong Shen tadi. Semoga sedikit meluruskan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan saja ceritanya. Singkat cerita, Zuko dan Hong Shen tiba di sebuah tempat yang diyakini sebagai penyimpanan barang-barang sitaan Komandan Kangku. Mereka menggunakan dinamit curian tadi untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Setelah berhasil masuk, mereka dihadang oleh penjaga lain. Di tengah pertarungan, Zuko heran kenapa Hong Shen tidak menggunakan pengendalian api dan dijawab karena dia tidak ingin orang-orang mencurigainya nanti. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran penjaga, Hong Shen dan Zuko berpisah untuk mengambil barang masing-masing. Zuko dengan cepat berhasil menemukan dan mengambil petanya. Namun alangkah terkejutnya ketika Zuko mengetahui jika sesuatu yang ingin Hong Shen ambil adalah seorang anak kecil. Setelah benar-benar kabur dari sana, Hong Shen meminta mereka semua untuk meninggalkan kota sebelum Komandan Kangku mengetahui apa yang sudah terjadi. Ketika Zuko bertanya tentang anak kecil itu, Hong Shen menjelaskan Komandan Kangku menculik anaknya Zen karena ingin memaksanya menjadi tentara. Zuko berkata itu sudah menjadi kewajiban warga negara api untuk mengabdi kepada negara. Namun Hong Shen berkata bahwa keluarga adalah yang utama. Dia tidak bisa meninggalkan Zen sendirian sementara dia pergi berperang mengingat istrinya telah lama tiada. Hong Shen juga merasa apa gunanya penaklukan jika negara api malah memaksa warganya sendiri. Zuko mencoba membela dengan berkata bahwa Raja Api tahu apa yang terbaik bagi negara api. Hong Shen marah mendengar hal itu dan berkata Raja Api mana yang mampu memisahkan seorang anak dari keluarganya seperti Zuko. Dia juga berkata seseorang seumuran Zuko seharusnya masih bersama keluarga dan tidak akan mendapatkan luka sepertinya. Zuko kemudian marah dan berkata jika Hong Shen adalah seorang pencuri dan pengkhianat. Ketika ingin menyerahkan Hong Shen kepada Komandan Kangku, Zuko tak tega melihat tatapan Zen dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Zuko tidak percaya apa yang hampir ia lakukan. Jika berada di sana lebih lama, kemungkinan Zuko akan membakar wajah Hong Shen. Zuko mengamuk, meluapkan emosinya dan membakar apapun yang ada di sana. Untungnya Iroh tiba dan mencoba menenangkan Zuko. Setelah kembali ke kapal, Zuko mencoba menasihati Zuko untuk tidak terlalu terobsesi dengan pencariannya akan Avatar. Untuk sekarang, sikap Zuko membahayakan orang-orang di sekitar dan bahkan untuk Zuko sendiri. Untuk itu, Iroh meminta Zuko untuk lebih tenang dan bersabar. Zuko rupanya muak dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Iroh dan mulai menghina pamannya itu. Zuko menganggap Iroh seorang pengecut hanya karena ditinggal mati oleh putranya, dia menyerah dan meninggalkan tugasnya. Bahkan ketika tahtanya diambil oleh Ozai, Iroh seakan membiarkan hal itu terjadi. Maka dari itu, Zuko merasa untuk apa mendengarkan orang yang menyerahkan tugas dan tahtanya, padahal dia sendiri merupakan produk gagal. Iroh shock mendengar perkataan ponakannya itu dan pergi meninggalkan Zuko sendirian. Zuko mencoba untuk beristirahat namun dia selalu kembali teringat akan peristiwa Agni Kai.
Di tempat tidur terdapat pedang yang ternyata diberikan oleh Hong Shen sebagai bentuk terima kasih karena telah membantunya menemukan anaknya Zen. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, Iroh tetap bersikap seakan tidak terjadi apapun. Dia tidak memberikan saran ataupun nasihat seperti biasanya, mereka hanya membicarakan tentang bisnis, kapal, dan latihan. Iroh bahkan melontarkan senyuman kepada Zuko dan membuat Zuko bingung dengan sikapnya itu. Musim dingin pun tiba dan Zuko berencana ingin pergi ke kuil udara timur menggunakan jalan darat. Zuko berkata jika dia akan pergi sendirian karena membawa anggota lain akan menghambatnya saja. Iroh kemudian meminta agar Zuko juga mengajaknya karena ingin melihat pemandangan indah di sana. Dengan berat hati, Zuko mengiyakan permintaan pamannya itu. Di tengah perjalanan, Iroh selalu berhenti untuk melihat tanaman yang tumbuh di sana, terutama tanaman jenis teh. Meskipun kesal dengan sikap Iroh, Zuko merasa sedikit lega karena dia bisa mengambil nafas di tengah dinginnya cuaca. Singkat cerita, Zuko dan Iroh tiba di kuil udara timur. Tempat itu benar-benar ditinggalkan dan terbengkalai. Namun Zuko masih ingat dengan catatan tentang Avatar Yang Chen yang mendirikan kuil kecil di sana dan memutuskan untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah melewati perjalanan yang cukup menguras tenaga, Zuko dan Iroh akhirnya menemukan kuil kecil yang dimaksud. Namun siapa sangka, Zuko bertemu dengan seorang pria tua sedang bermeditasi di sana. Bagi kita yang sudah menonton series animasi Avatar, pasti sudah kenal dengan Guru Patik. Namun tidak bagi Zuko. Guru Patik menjelaskan kepada Zuko bahwa dia mengenal baik para pengembara udara dan sudah lama tidak ada yang berkunjung menemuinya. Setelah mendengar perkataan dari pria tua yang tidak dikenalnya itu, Zuko mencoba mengumpulkan semua petunjuk dan informasi yang dia dapat selama ini dan menyimpulkan bahwa Guru Patik adalah avatar yang dia cari selama ini. Zuko langsung menyerang dan meminta Iroh untuk ikut membantu menangkap Guru Patik yang ia kira adalah avatar. Zuko memaksa Guru Patik untuk mengeluarkan pengendalian udara yang tentunya disangkal oleh Guru Patik. Beruntung Iroh langsung menghentikan tindakan Zuko dan meminta maaf kepada Guru Patik atas tindakan ponakannya tersebut. Zuko marah kepada Iroh karena telah melepaskan Guru Patik. Namun tidak seperti biasanya, kali ini Iroh sangat marah kepada Zuko dan memberitahu bahwa pria tua tadi bukanlah sang avatar atau bahkan pengembara udara. Iroh sangat kecewa dengan sikapnya barusan, berkata bahwa itu bukanlah sikap seorang pangeran. Zuko berkata dia bingung harus kemana lagi mencari keberadaan sang avatar karena dunia terlalu luas baginya. Iroh mencoba menenangkan Zuko yang telah menghadapi hari-hari yang berat di umurnya yang masih muda itu. Iroh juga meminta maaf karena tidak bisa membantu sesuai keinginan Zuko. Di saat putranya tewas, Iroh merasa dunianya juga berakhir. Sulit sekali bagi Iroh untuk melanjutkan kehidupan normalnya. Meskipun sama-sama mendapatkan masalah di kehidupannya, Iroh merasa Zuko lebih kuat darinya karena dia terus berjuang meskipun itu menyiksanya. Dan harapan Iroh adalah Zuko dapat mengendalikan dirinya. Zuko kemudian bertanya kepada Iroh bagaimana jika avatar benar-benar sudah mati. Apakah dia sudah tidak bisa pulang ke negara api nantinya? Iroh memeluk Zuko dan berkata jika perjalanan yang dilakukannya sekarang ini bukanlah hal yang sia-sia. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke perkemahan mereka. Ketika melihat Zuko kedinginan, Iroh berkata jika dia akan mengajari Zuko teknik nafas api miliknya. Iroh mengembangkan teknik itu berdasarkan pembelajaran dari prajurit matahari. Yaps, ini foreshadowing ketika Aang dan Zuko akhirnya juga ikut mempelajari pengendalian api dari prajurit matahari. Malam pun tiba dan ketika Iroh tertidur lelap, Guru Patik menghampiri Zuko dan berkata jika roh avatar Yang Chen telah mempertemukannya dengan Zuko sebelum terlambat. Guru Patik memberitahu kalau takdir Zuko dan avatar saling terikat satu sama lain. Guru Patik melihat Zuko dan sang avatar akan berakhir bersama sebagai teman. Zuko masih tidak percaya dengan perkataan Guru Patik dan menganggap telah mengejek dirinya bersama sang avatar. Iroh kemudian menghampiri Zuko dan berkata mereka harus mempercayai perkataan Guru Patik itu. Iroh mengajak Zuko untuk beristirahat karena perjalanan mereka mencari avatar tentulah masih panjang. Beberapa bulan telah terlewati dan Zuko tidak pernah mengalami mimpi Agni Kai-nya.
Dia hidup dengan ceria dan lebih santai. Namun ketika dia melihat cahaya muncul dari gunung es yang jauh di kutub selatan, keinginan untuk mengembalikan kehormatannya kembali muncul. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya. Dan cerita pun selesai. So, itu dia tadi cerita dari komik prequel live action The Last Airbender yang berjudul Zuko Story. Klik like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.